Oke, berhubung barber sudah tutup dan perut juga lapar, gimana kalau kita pesen martabak nih kawan-kawan? Setuju nggak? Nah, dan nanti ketika kita sudah pesen, coba kita tawarkan si bapak Grabnya untuk kita cukur. Kira-kira mau nggak ya? Wah, bapaknya mau nih. Wah, kita tunggu aja nih. Permisi mas, mau ngantar pesanan ya? Oh iya pak, oh iya pak. Nah ini dia, bapaknya mau nyukur tadi. Jadi gimana pak kalau kita langsung cukur saja? Boleh. Oke. Sebelum nyukur, kita gunakan hand sanitizer untuk protokol kesehatan. Mari pak. Untuk pandemi ini ada keluhan nggak pak? Soal orderan tuh ada yang turun nggak pak? Drastis mas yang jelas. Turun drastis. Berapa persen pak dari sebelumnya? Bahkan bisa 100% kayaknya mas. 100% pak? Iya, Bisa soalnya pernah, berarti pernah nol dong pak berarti? Pernah nol, bahkan seharian kita cuma dapat 3 trip, 4 trip seperti itu. Untuk jalan alternatifnya, bapak hanya nge-grab atau ada kerjaan lainnya pak? Kebetulan cuma nge-grab mas. Cuma nge-grab aja ya pak ya? Cuma kita startnya tuh dari pagi sampai ya malam seperti itulah. Jadi kalau untuk pandemi ini, seharusnya apa yang kayak kita lakukan nih pak? Sabar. Sabar. Iya, cuma sabar aja. Kok kuncinya uangnya abot banget kok ya pak? Betul. Wah, Cuma itu solusinya mas. iya pak. Kalau kayaknya denger-denger sabar pindah Kalimantan ya pak? Sepertinya seperti itu. Sepertinya dia pindah Kalimantan ya pak ya? Makanya sekarang banyak orang yang nggak sabar. Oh iya pak, tadi di aplikasi namanya Bapak Danang ya? Iya betul. Oh iya bener, takutnya salah orang sih pak. Enggak, Tadinya, betul saya Danang. Mas. iya, tadinya tukang Grab. Yang pesen kan kata tukang Grab, takutnya nanti tukang burjo sebelah yang di sini, kayak itu. Meskipun kadang-kadang ada mas yang pakai akun orang. Oh, ada juga pak yang akun-akun fiktif gitu pak? Kadang pinjem segala macam. Ya mungkin. Oh, Dan juga Thomas, karena banyak yang nganggur. Itu seperti itu. Cuma kalau kebetulan saya pun punya saya sendiri. Wah. Sudah menikah pak? Alhamdulillah sudah. Sudah menikah. Udah punya anak berapa pak? Anak saya 2 mas. 2. Putra putri atau putri semua? Pak? Pasang itu betulan. Pasang. Wah, tambah lagi pak. Pengennya 4. tambah, cuma ya jangan dulu lah. Wah, kenapa ya pak? Nanti tambah pusing saya. Kata orang Jawa, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Nah iya, kalau rezekinya sedikit nanti nggak makan. Ih, iya pak. Bener pak. Masnya nggak lihat rambut saya udah tipis saya dulu. Ini tipis sebenarnya Pusing mas tuh. pusing ya pak? Pusing karena pandemi atau sebelum pandemi nih pak? Setelah dong mas. Setelah kok tak lihat-lihat kayaknya dari lahir ini. Bawaan lahir ya. Oh ya pak. Ini terakhir potong kapan pak? Sebulan yang lalu mas. Sebulan yang lalu pak. Biasanya kalau potong di mana pak? Tetangga kan ada yang buka potong rambut tuh mas. Jadi paling di situ lah. Ya kelas-kelas ojol lah mas. Oh iya. Makanya seneng saya bisa dipotong di sini, alhamdulillah mas. Iya pak. Jadi hemat sih. Ini kan karena pandemi nih pak. Jadi kita sama-sama berbagi. Jadi pengen tahu juga nih, apa cuman tukang cukur aja ngerasain kayak adanya pengurangan customer, penurunan. Nah itu bakalan kita bahas tuh pak. Sepertinya kalau untuk pandemi ini semua ngerasain mas. Iya. Cuma kalau diceritain nanti sangat curhat tuh mas. Iya pak. Coba nggak nangis aku gua. Oh iya. Suka dukanya di selama nge-grab ini apa pak? Jujur sukanya banyak mas. Tapi dukanya juga banyak. Wah, balance berarti pak ya. Balance ya. Tapi kalau untuk di pandemi ini kayaknya banyak dukanya daripada sukanya Iya pak. mas bener. Kadang-kadang sekarang kan bonus juga kan udah dihilangin tuh mas. Jadi cuma kita narik dapat cuma tripnya aja kan. Oh kayak gitu.
Bapak ini mau dipotong apa nih Pak? Ikut aja lah mas, yang cocok sama saya seperti apa gitu. Biasanya potong kalau datang ke tempat cukur rambut itu Bapak selalu bilang ngikut gitu Pak? Ya kalau ini bingung mau potong apa, wong setiap potong hasilnya tuh kayak gitu aja tuh. Pernah salah potong tuh Pak? Pernah, iya mas. Jadi kayak yang buat mesin potongnya itu kayak macet gitu loh. Nah, akhirnya jadi malah sempat ketarik gitu? pitak gitu. Pitak kan dibotakin sekalian mas. Waduh. Nah ini bakalan aku buat taper Pak. Jadi dia digradasi biasa. Tapi dia tuh bakalan ngelihatnya lebih enak, elegan. Wah, luar biasa. Nah, jadi kita lihat hasilnya kayak mana. Kalau untuk anak udah masuk sekolah, Pak? Atau masih diliburkan, Pak? Kebetulan kalau libur masih libur, Mas. Cuma kan ini tahun ajaran baru kan. Nah, ini udah mulai daftar SD nih, Mas, kelas 1 SD. Jadi kalau untuk pandemi ini, Pak, ekonomi sangat berantakan. sangat berantakan ya, Pak ya? Bisa dibilang ya terpuruk lah kalau sekarang. Terpuruk ya, Pak ya? Kalau untuk solusinya, Pak? Solusinya ya kerja dari pagi sampai malam. Sabar ya, Pak ya? Ya seperti itu lah. Terus semama makan juga biasanya bisa makan agak enak ya ngirit gitu lah. Gimana caranya biar keluarga tetap kebagian kan, Mas? Tapi kalau untuk penghasilan memang turun ya, Pak ya? Drastis ya, drastis. Turun ya? Sekarang itu bisa makan itu alhamdulillah, Mas. Iya, Pak. Tadinya aku pikir tuh hanya tukang cukur saja, Pak, yang merasakan penurunan. Semua, Mas, kalau sekarang. Terutama rakyat kecil kalau tak perhatiin, Mas. Misalnya selama pandemi ini ada bantuan dari pemerintah gitu nggak, Pak? Kayak sembako atau Kemarin dapat apa? Mas sekali sembako, Mas. Oh, sempat dapat ya, Pak ya? Sempat Oh. dapat. Bapak ini tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di ini, Mas, Keparan gitu. Oh, Perarangan Kidul. Ya. Biasanya kalau Grab nih, biasanya sampai jam berapa, Pak? Saya sampai jam 12 malam, Mas. Jam 12, Pak. Jadi jam 7 ketemu sampai jam 12 malam. Wah. Itu rasanya kemana tuh, Pak? Itu lebih dari 12 jam dong. Jadi Lebih dari 12 jam. kalau rasa udah nggak ada rasa, Mas. Sudah nggak ada rasa ya, Pak? Soalnya kan buat anak, buat keluarga. Iya. Itu ada lagunya sih, Pak, Demi Engkau dan Si Buah Hati itu. Iya, betul. Iya. Masnya udah nikah belum, Mas? Belum, Pak. Jodoh aja belum kelihatan. Ganteng-ganteng nggak punya pacar ya, Mas? Ganteng, Pak, kalau dimaskerin. Oh iya, ya. Jadi soal yang di berita itu ngojol sampai dia nggak makan, dia hanya mendapat satu orderan. Nah itu kalau menurut Bapak kayak mana tuh, Pak? Sebagai Bapak kan. Kalau saya lihat sih sedih, Mas. Tapi mau gimana lagi? Cuma kalau untuk di Jogja nggak sampai seperti itu sih, Mas. Oh, nggak sampai seperti itu ya, Pak nggak ya? sampai seperti itu karena di sini kan nggak PSBB seperti di Jakarta. Meskipun kalau orderan pun drastis, soalnya kan kalau di Jogja itu kan cuma ngandelin dari mahasiswa-mahasiswi kan. Sedangkan mereka kan semua di rumah kan nggak bisa kesini lagi. Iya. Nah, itu jadinya repot, orderan sepi. Cuma masih ada lah 1, 2, ya cukup lah buat makan ini, Mas. Kurang sedikit nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa makan. Yang penting bisa makan, Pak ya. Berarti ibaratnya kalau untuk masalah soal nabung, soal itu udah dikubur dalam-dalam dulu, Pak ya. Iya benar. Sekarang itu yang penting bisa makan dulu, Pak. Yang penting sehat, Sehat, gitu. diperaturi protokol-protokol pemerintah. Itu sih, Pak. Kalau untuk pandemi ini, Pak, kan Bapak kan kontak fisik nih. Kontak fisik dengan penumpang. Nah, itu ada rasa takut nggak sih, Pak? Takut, Mas, takut banget. Oh, ada rasa takut. Makanya saya nggak on orderan untuk bawa penumpang, Mas. Jadi saya cuma ambil orderan bawa food sama express. Oh, bawa pulang sama express. Saya kan juga punya keluarga. Kalau semama saya
sampai kenapa-napa kan kasihan keluarga saya juga kan. Iya sih Pak. Tapi kan balik lagi ke masalah ekonomi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita ngandelin food dengan express itu kan apa nggak lebih jauh Pak turun drastisnya masalah keuangannya Pak, pendapatan dan segala-galanya tuh. Ya pastinya mas. Apalagi kalau yang nggak on semuanya itu kan orderan agak ditahan. Lebih sepi, lebih sedikit penghasilan, cuma lebih aman mas. Biasanya kalau sekarang kan bisa makan, terus aman dari corona udah alhamdulillah. Jaga kesehatan berarti Pak ya. Berarti Bapak ini orang baik. Meskipun sedih jangan dibawa sedih, meskipun pusing kayak apa jangan dibawa pusing. Iya Pak. Rasa banget ya Pak di pandemi ini. Iya mas, kita tidur di jalan, terus kadang-kadang makan berketemunya sampai siang. Tapi intinya kita nggak cerita listing kan gitu mas. Kalau kita ceritain kan kasihan. Iya Maka benar. kita susah kayak apa nggak perlu tahu, yang tahunya kita kasih uang belanja kan ya. Kasihan kan. Tapi kan Bapak ini sudah punya anak nih Pak ya. Jadi kayak ibaratnya kayak uang jajan, terus kayak kebutuhan anak itu kan pastinya nggak berkurang, tapi apa ya? Kayak pendapatan Bapak kan berkurang tuh. Jadi kan kebutuhan anak tuh nggak berkurang. Itu cara Bapak apa sih namanya? Kayak kayak mana ya? Menanggulangi. Nah itu seperti apa Pak? Ya kalau minta mainan, minta makanan yang enak segala macam kita nasihatin lah gitu. Bilangin kalau ayah belum punya uang, nanti ya nak kalau udah dapat uang kan seperti itu. Sedih Kalau nggak sih Pak? kita ya sedih mas, kita meskipun Sedih, kelihatan ngomongnya sembari senyum, hati nangis loh mas. Iya Pak. Namanya dimintain anak, tapi kan memang harus seperti itu. Kalau adanya ini Pak, kayak seleksi alam nih, kayak ibaratnya manusia tuh oleh bahasa Jawanya dilos ngono wae, dilos. Maksudnya yang mati ya mati, urip ya urip. Nah itu gimana Pak? Sebenarnya kalau setiap orang itu sadar akan pentingnya kesehatan, kebersihan, di los pun nggak masalah mas. Oh nggak apa ya Pak ya? Nggak masalah. Jadi Toh jangan sampai orang itu mati karena kelaparan, nah itu lebih sakit lagi. lebih sakit ya Pak daripada dia terpapar corona. Jadi mending sama-sama tahu, sama-sama jaga kesehatan, sama-sama ngerti, nggak gampang tersinggung kalau kita gimana gitu. Insya Allah aman-aman aja sih. Mana-mana aja ya Pak ya. Perawatan rambutnya biasanya pakai apa Pak? Kita cuma keramas paling mas kalau pulang kerja kan gitu aja. Hanya natural. Cuma keramas, kalau mau berangkat keramas pulang keramas gitu. Kondisioner, vitamin? Wah apalagi. Gitu Pak ya. Itu nggak mau pakai apa karena nggak mau ribet nih Pak? Nggak mau ribet, nggak mau belinya juga. Iya sih. Kan tahu sendiri, nari cuma dapat seberapa kok mas. Untuk atasnya nih Pak, atasnya mau dipendekin seberapa ini Pak? Atasnya ikut masnya aja loh, Segini? saya seberapa gitu. Boleh. Kita potong sedikit aja ya Pak ya, Iya. supaya gantengnya maksimal. Luar biasa. Kalau masnya asalnya mana mas? Kalau aku dari Sumatera Pak. Sumatera. Iya. Sumateranya? Aku dari Lampung Pak. Lampung. Iya, Pak. Berarti merantau kalau dari luar pulau ya. Iya Pak, merantau nih Pak. Dan juga udah 2 tahun nih nggak pulang nih Pak. Niatnya sih tahun ini. Nggak punya yayang di sana apa gimana? Kalau, takon Yayang ya. Yayang ada Pak di sini tapi Pak malah.
Jadi orang Jogja ya. Insya Allah. Yayangnya ditinggal di sana diopenin orang kan. Nggak apa-apa sih Pak sebenarnya. Nyari lagi ya. Cari pacar lagi. Oke, untuk kali ini aku menggunakan powder supaya tidak lengket. Jadi kan Bapak ini sering pakai helm, jadi beraktivitasnya di luar. Jadi dia sering pakai helm atau keringetan. Jadi mudah mengaplikasikannya juga. Nah, untuk kalian teman-teman yang aktivitasnya di outdoor atau sering pakai helm atau topi, itu bisa menggunakan powder. Dan caranya juga cukup gampang, tinggal kita taburin di atas. Tapi usahakan rambutnya kering semaksimal mungkin. Oke guys. Oke, ini hasilnya kawan-kawan. Dan gimana Pak hasilnya Pak? Luar biasa. Oke, mantap. Udah saya SMA lagi, Mas. Wah, mantap banget. Dan makasih nih Pak sudah bersedia saya cukurin dan menyita waktunya Bapak yang seharusnya Bapak cari orderan. Jadi harus di sini saya cukurin. Jadi makasih Pak. Terima kasih banyak. Semoga pandemi ini segera berlalu normal lagi dan kita sama-sama bisa ya menikmati seperti dulu lagi lah Pak. Nggak susah dan nggak ada keluh kesahnya lagi. Dan semoga juga Bapak lebih baik lagi lah. Amin. Oke, amin. Makasih sebelumnya, Nen. Iya Pak, sama-sama. Sekian video dari saya dan Oke kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube di bawah ini. oke siap, mantap.